Supaya kita salah menjawab. Ketika ditanya orang, itu siapa? Itu istri saya. Itu siapa? Itu suami saya. Sejak kapan kalian disatukan Allah? Allah sudah satukan kami 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Karena sekarang banyak orang salah menjawab. Ketika ditanya, itu siapa? Itu suami saya. Kapan kalian bersatu? Sejak ketangkap kemarin. Kenapa bisa ketemu? Salah sambung handphone. Mengecilkan, menyepelekan. Katakan itu sudah ketetapan Allah. Bagaimana kalian bisa bertemu? Aku tak pernah mencari dia, dia tak pernah mencari aku. Allah yang sudah menyatukan kami. Itulah yang akan membuat kalian akan dalam ikatan yang kekal abadi sampai kematian saja yang memisahkan kalian, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa min ayatihi, di antara ayat-ayat tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum, diciptakan Allah dari jenis kamu sendiri, azwajan, pasangan hidup. Allah sudah menciptakan kalian berpasang-pasangan. Ada hitam, ada putih, ada langit, ada bumi, ada atas, ada bawah, ada laki-laki, ada perempuan. Allah menciptakan Adam dan Hawa. Hari ini dipertemukan dalam suatu kebaikan. Tempat yang paling baik adalah masjid. Bumi yang paling baik adalah bumi Allah, masjid. Makanya kata Nabi SAW, a'linu hadzal nikah. Kalau nikah jangan diam-diam saja. A'lin, iklankan di depan orang banyak. Waj'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid. Ini sunnah. Wadribu alaihi biddufuf, pukulkan rebana, gendang, nasyid. Untuk apa? Memberitahu kepada orang lain bahwa ini ada acara nikah. Isytiharkan, masyhurkan, supaya perjalananmu tidak menjadi fitnah. Hari ini setelah acara akad nikah ini, siapa saja yang melihat Andika berjalan dengan perempuan, orang akan berkata, itu siapa? Itu istrinya. Dari mana kamu tahu? Kami sudah melihat dia kemarin acara akad nikah di Az-Zikra. Perasaan bukan yang itu perempuan, kamu enggak lihat. Memang itu dia, enggak ada yang lain. Tapi kemarin waktu ditanya Pak Kua, dia mengatakan belum nikah. Waktu itu dia masih grogi. Yang pertama, adikku, anakku, saudaraku, akhi fillah, Andika, pahamilah. Ini poin yang pertama, bahwa pasangan hidupmu itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa ja'ala baina litaskunu ilaiha, Allah ciptakan dia supaya menjadi ketenangan bagimu. Selama ini tidak tahu kemana akan ditambatkan bahtera, sampan perahu yang akan pergi menuju Pulau Harapan. Anginnya kencang, ombaknya deras, karangnya tajam, hati gelisah dan risau. Lalu kemudian yang perempuan pula tidak tahu kapten kapal mana yang akan datang. Tapi ternyata hari ini ketenangan itu sudah datang ke dalam hati kalian. Karena tujuan dari pernikahan adalah litaskunu ilaiha. Yang menurunkan ketenangan itu Allah. Wallazi anzala sakinata, dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Di antara cara Allah menurunkan ketenangan, ditemukannya kalian dengan pasangan-pasangan. InsyaAllah siapa yang menghadiri setiap akad nikah pernikahan, sering menghadiri, mengaminkan doanya, maka kalian juga nanti akan dipertemukan dengan pasangan yang menenangkan, insyaallah. Yang mengucapkan amin yang belum nikah. Kenapa? Karena ketika seorang berdoa, itu sudah menikah. Ketika seorang berdoa, amin kata dia, maka Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini. Walaka mithlu, engkau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Pak Kua berdoa, kita mengaminkan. Amin kita diaminkan oleh para malaikat, maka kita ikut senang. Hari ini tidak ada yang tidak senang melihat pernikahan mereka. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu, akhimu Andika, ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Hari ini kita datang tahniah, ikut senang melihat kesenangan saudara kita. Kalau ada orang yang tidak senang dengan pernikahan beliau hari ini, dia perlu meragukan keimanannya. Senang kamu dengan pernikahan beliau? Iya Pak Ustadz. Kenapa nangis? Ini air mata kesenangan. Ikut senang melihat kesenangan orang lain. Ada orang-orang yang ketika melihat saudaranya dapat nikmat, dia susah hati.
In tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi kalau ada saudaranya dapat musibah, dia gembira luar biasa. Ini bukan orang beriman. Kita ikut senang melihat kesenangan beliau. Kita ikut susah melihat kesusahan beliau. Makanya kita ikut mendoakan beliau. Mudah-mudahan dia sampai ke Pulau Harapan dalam keadaan sakinah, mawaddah, warahmah. Yang ketiga, waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kalian dua makhluk yang berbeda. Sampai-sampai dikatakan yang satu datang dari planet Mars, yang satu dari planet Venus. Kemudian mampir di muka bumi. Sama-sama makan telur ayam tapi beda. Yang satu mata sapi, yang satu dadar. Perbedaan yang luar biasa dari mulai fisik, mental, bawaan, suku, bahasa. Maka kalian disatukan dengan satu tujuan. Ingin membina rumah tangga, ingin mencari ketenangan batin. Yang paling penting adalah ingin melaksanakan perintah Allah dan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Kua tadi sudah mengatakan pernikahan ini adalah ibadah. Pahami dengan baik, pernikahan ini adalah ibadah. Maka ibadah mesti diniatkan lillahi ta'ala. Jangan sampai lupa itu. Makanya tadi sebelum akad diajak semua astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kalian diikat dengan doa mawaddah warahmah. Apa beda mawaddah? Apa beda rahmah? Dalam terjemahan dikatakan mawaddah kasih sayang, mawaddah cinta, rahmah kasih sayang. Begitu miskinnya bahasa Indonesia tidak bisa mewakili menerjemahkan dua kata mawaddah warahmah. Mawaddah cinta, rahmah kasih sayang. Tapi sebenarnya jauh lebih hebat, besar daripada itu. Mawaddah adalah fisik, rahmah non fisik. Kalau kita lihat ada 70 tahun umurnya pasangan kakek nenek tetap mesra berjalan bersama. Saat itu tidak ada lagi mawaddah, fisik sudah tidak ada. Yang ada rahmah kasih sayang dalam hati mereka, membuat mereka bisa berjalan bersama sampai kematian tiba memisahkan mereka. Maka kalian pada awalnya fisik, tapi kemudian berubah fisik. Ciri-ciri manusia. Wa man nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkisu fil khalqi, kami kembalikan kejadiannya. Dulu dia bisa tegak berdiri lama, dulu dia orangnya tegap, tapi setelah hari berganti musim berubah kembali. Mata pandangan sudah mulai lemah, pendengaran telinga sudah mulai memekak, kaki sudah mulai tak tahan tegak lama, tenaga sudah mulai berkurang. Tapi cinta kasih sayang tetap. Kenapa? Karena kalian diikat oleh mawaddah warahmah. 4. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Hari ini kalian sedang menyatukan dua keluarga besar. Pernikahan kalian bukan sekedar kalian berdua yang menikah, tapi ada keluarga Nur Hasanah, ada keluarga Andika. Keluarga besar ini disatukan. Yang selama ini itu siapa? Itu satu RW dengan saya. Itu siapa? Itu tetangga dekat rumah saya. Itu siapa? Itu adalah keluarga kami. Karena adik kami sudah menikah dengan dia, maka menyatukan dua keluarga besar. Hormati keluarga yang besar ini. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi keluargamu. Jangan pernah ada sakit hati, sumpah serapah. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Ini dipahami pernikahan adalah menyambung hubungan keluarga yang besar. Maka siapa yang ingin panjang umurnya, murah rezekinya, diberikan berkah hidupnya, sambunglah dengan menyambung tali silaturahim. Salah satu cara menyambung tali silaturahim dengan menikah. Yang kelima, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, keluargamu, nara, dari api neraka. Selama ini engkau menjaga dirimu saja, Andika. Cukup engkau salat subuh, cukup engkau salat tarawih, cukup engkau salat witir, cukup engkau baca Quran. Tapi sejak mulai hari Selasa ini, nanti malam sudah malam 21 Ramadan, maka engkau mulai bertambah tanggung jawabmu. Ibarat lokomotif kereta api, di belakangmu sudah ada satu gerbong. Tak lama setelah itu kau akan punya anak, ada 1, 2, 3 lagi. Maka ini menjadi tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum. Selama ini engkau cukup tutup lututmu, tutup pusatmu, engkau sudah tutup aurat. Tapi sejak hari ini kau punya tanggung jawab. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga dayyus, laki-laki yang tidak ada rasa cemburu kepada istrinya. Kau mulai memperhatikan jilbabnya yang panjang,
hijabnya, pakaiannya, berdua-duaan laki-laki dengan perempuan tidak ada mahram, perjalanan panjang tidak ada mahram, kau mulai memperhatikan, ada tanggung jawab di dalamnya. Ini semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, kepala rumah tangga adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati, kau semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 hak istrimu yang merupakan kewajibanmu. Makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Berikan dia perhatian yang cukup, beri dia pendidikan yang layak sesuai ajaran agama Islam, berikan dia tempat tinggal sesuai kemampuanmu, berikan dia pakaian sesuai dengan syariat Islam, berikan dia makanan yang baik-baik. Kulu, makanlah, washrabu, minumlah, la tusrifu, jangan berlebih-lebihan. 6. Hadis riwayat Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati inqata, putus. Kalau manusia mati putus segala amalnya, tapi ada amal yang tetap mengalir. Di antara amal yang mengalir, waladun salihun, anak-anak yang saleh. Tidak mungkin engkau punya amal yang mengalir kalau tidak dengan ikatan pernikahan ini. Setelah menikah di bulan Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, maka lahirlah anak yang saleh dan salihah yang kelak akan menjadi amal yang mengalir tidak putus dengan kematian. Man ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dia didik dengan baik, wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, surgalah baginya. Anak perempuan jangan kau hinakan, anak perempuan jangan kau rendahkan, anak perempuan kunci surgamu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man ala thalatha banatin, 3 anak perempuan kau besarkan dengan makanan yang halal, kau masukkan ke pondok pesantren tahfiz Quran, kau jadikan dia calon ibu-ibu yang salihah, mereka akan menjadi wanita karir namun tidak meninggalkan amanah, maka engkau sudah memegang satu kunci surga di tanganmu. Pendidikan anak. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, suci, sesuci Islam. Fa abawahu, kedua orang tuanya, yuhawwidanihi, merubahnya jadi Yahudi, yunasranihi, merubahnya menjadi Nasrani, yumajjisanihi, merubahnya menjadi Majusi. Yang ke-7, kami hari ini datang mengucapkan doa. Doanya sudah dibacakan Pak Kuah. Barakallahu lak, Allah memberikan berkah pada engkau saat senang. Wa baraka alaik, Allah memberikan berkah pada engkau saat susah. Wa ja'ala bainakuma fi khair, disatukannya kalian berdua dalam kebaikan. Itu doa kami. Diberikannya berkah artinya kebaikan. Asa an takrahu syai'an, setelah akad ini mungkin ada hal-hal yang tidak menyenangkan hatimu, tidak menyukai, maka engkau mesti husnuzan pada Allah. Asa an takrahu syai'an, boleh jadi engkau benci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, tapi dalam kebencian itu ada kebaikan yang luar biasa. Oleh sebab itu ini mesti engkau jaga dengan baik. Kalau engkau tidak jaga ini dengan baik, maka dia akan menjadi sia-sia. Amanah yang akan dia ada di pundakmu ditanya. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan perasaan, kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan disoal, akan ditanya, akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, man tazawwaja, siapa yang sudah menikah, faqad istakmala nisfal iman, hadis riwayat Tabrani, maka dia sudah menyempurnakan setengah iman. Kalian yang lajang yang belum menikah, walaupun tarawih kalian banyak, walaupun witir kalian banyak, walaupun sudah khatam Quran, iman kalian masih setengah. Bagaimana menyempurnakannya? Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan setengah iman. Adapun saudaraku, adikku, akhi fillah Andika, dia sudah menikah, imannya sudah setengah, falyattaqillaha fin nisfil baqi, setengahnya lagi tinggal tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurna komplit imannya 1 bulan Ramadan ini 100%. Takut, la'allakum tattaqun. Nikah 50%. Ada takut, ada nikah 100. Takut ada, belum nikah 50. Sudah nikah, belum takut 50. Tidak nikah, tidak takut 0. Oleh sebab itu pupuk rasa ini dalam hatimu. Paling tidak kau sudah dapat 50, karena selama bulan Ramadan la'allakum tattaqun. Setelah Ramadan kau akan menikah. Apalagi baik luar biasa Ramadan dan menikah. Yang terakhir, yang ke-9. 9 adalah pesan umum bahwa menikah mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ana a'tazilun nisa, aku tidak akan menikah, kata seorang sahabat. Karena kalau menikah punya istri, istri akan menyibukkan pikiran, akan punya anak, aku lupa dengan Allah. Mendengar itu Nabi marah. Ana akhsyakum, aku orang paling takut kepada Allah. Ana atqakum, aku orang yang paling takwa kepada Allah. Aku makan. Asumu, aku berpuasa, wa uftir, tapi aku juga makan. Aku qiyamul lail, tahajud malam. Wa arqud, tapi aku juga tidur. Wa ana atazawwajun nisa, dan aku menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan umatku. Siapa yang tidak mau menikah, maka dia bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, menikahlah. Tazawwaju al-wadud, nikahi perempuan yang al-walud, yang pencinta, kasih sayang. Al-wadud, pencinta, kasih sayang. Al-walud, subur, banyak anaknya. Inni mukatsirum bikum bainal umam. Aku bangga ketika di padang mahsyar nanti aku adalah nabi dengan umat yang terbaik dan terbanyak. Maka kalian menikahi perempuan yang baik-baik, yang menebarkan kasih sayang, yang punya banyak anak. Dengan anak yang banyak itu akan menjadi kebanggaan di antara nabi-nabi. Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Sulaiman, Isa, Daud, Zulkifli, Ayyub. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangga karena di antara umatnya itu adalah anak cucu dari Handika dan Nur Hasanah. Setiap hari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi yang mendapatkannya cuma Handika. Yang lain harus berlapang dada menerima ujian berat ini. Mudah-mudahan kita semua ikut senang melihat saudara kita senang, dan kita ikut susah. Kita hari ini sedang tahniat. Sampai masanya ada yang meninggal, kita takziah. Ada anak yang lahir, kita tahniat. Ada yang sakit, kita takziah. Sampai masanya kita ikut senang. Sampai masanya kematian tiba, kita ikut susah. Senang dan susah datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Permainan hidup, gelombang, sampai kepada akhir tujuan, mati dalam keadaan husnul khatimah. Halo guys, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Mr. Black. Di video kali ini, saya akan menceritakan salah satu film India yang mengisahkan tentang kasus pemerkosaan yang terjadi di negara itu, yaitu Terry. Film yang berasal dari India Selatan, atau tepatnya dari perfilman Tamil ini, disutradarai oleh pria bernama Itli, sutradara yang sedang naik-naiknya di India. Di film ini dia berkolaborasi dengan Joseph Vijay, aktor yang gak perlu diragukan lagi bakat aktingnya. Mereka berhasil mengadu emosi penonton dalam film ini karena film ini benar-benar sangat menyentuh sekali. Penonton akan disajikan adegan-adegan aksi yang menarik dibalut dengan kasus pemerkosaan yang sempat viral di India beberapa tahun lalu, di mana ada seorang perempuan yang diperkosa, lalu alat sensitifnya dimasukkan besi berkarat. Yang jelas kalian tidak akan kecewa lah menonton film ini, karena ini adalah salah satu film terbaik Vijay setelah film Mersal yang juga pernah saya ceritakan dulu. Oke guys, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Ini dia videonya. Di awal cerita film ini, kita akan melihat kelakuan seorang ayah bernama Joseph yang selalu telat mengantar anaknya ke sekolah, yaitu Nivi. Karena hal ini, Nivi pun harus pandai-pandai memberi alasan